semuanya. Aku mau kasih tahu kalau hari ini ada kuis firman Tuhan. Dan tentunya ada hadiahnya loh. Yang mau dapat hadiah, ayo ikuti ibadah terus hari ini sampai selesai. Kuisnya akan disampaikan oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Yang mau dapat hadiah silahkan ikuti kuisnya dan kirimkan ke nomor telepon yang sudah disediakan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangat. Shalom. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Kakak harap kalian di rumah dalam keadaan baik-baik. Nah, adik-adik, untuk saat-saat ini kakak berpesan ya, supaya Jangan keluar dulu. betul, jangan keluar dulu. Kita banyak di rumah. Ya, supaya kita tidak kena virus yang sekarang lagi Melanda. melanda. Apa namanya Nah, tuh, Kak? virus apa ya, Kak? Yuk? COVID-19. Nah, COVID-19 ya, di rumah aja, jaga kesehatannya, jangan suka keluar rumah ya. Nah, sekarang hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita masing-masing di rumah. Kita mau sungguh-sungguh, meskipun kita beribadah di rumah, kita tetap sungguh-sungguh untuk kita memuji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, terlebih dahulu kita mau berdoa. Yuk sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami datang Tuhan untuk kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Jagai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami memberikan pujian kami kepada Engkau. Kami mau memberikan ucapan syukur kami melalui pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan kami persembahkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan sembah Tuhan, kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk, kita sungguh-sungguh akan memuji Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Kita akan bersuka cita buat Tuhan Yesus. Kita akan tinggikan Dia. Kita akan sambut karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang memiliki dunia ini. Dialah penguasa atas segala-galanya. Ya, kita tinggikan Dia. Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yuk, kita yang di rumah juga bersuka cita bersama-sama, yuk. Kita katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, pelangi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, pelangi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku,
Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, haleluya, amin, 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 amin. Yesusku luar biasa, 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 Yesusku luar biasa. Katakan amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau ambil sikap yang baik. Kita mau duduk tenang. Kita mau menghadap Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita pasang telinga kita lebar-lebar untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji satu pujian. Kita akan siapkan hati kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan menanamkan dalam hati kami, agar firman ini boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi bersama Kalina. Gimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Semua dalam keadaan sehat? Semua dalam perlindungan tangan kasih Tuhan? Kalina percaya kabar adik-adik luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, tadi Kak Lina lihat adik-adik sudah memuji Tuhan dengan luar biasa.
Kalina lihat ada yang angkat tangan, ada yang memuji Tuhan dengan tepuk tangan, luar biasa. Tuhan Yesus pasti senang melihat adik-adik yang memuji Tuhan dengan semangat, dengan bersukacita. Amin. Nah, kali ini Kak Lina punya cerita yang sangat menarik. Wow, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Semua sudah siap? Yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Wow, Kak Lina bisa lihat dari sini, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita duduk manis, lipat tangan, ya, kita tidak sambil makan, tidak sambil tiduran. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, dengan sikap yang baik. Nah, pada suatu hari saat Yesus melewati kota Samaria, Tuhan Yesus melihat ada 10 orang yang sedang sakit kusta. Adik-adik tahu enggak sakit kusta itu apa ya? Sakit kusta itu adik-adik sakit yang tidak bisa disembuhkan. 10 orang sakit kusta ini sudah pergi ke dokter. Bahkan dia mungkin sudah meminta segala bantuan dari tabib demi tabib, dokter demi dokter. Tapi yang namanya sakit kusta ini tidak ada obatnya adik-adik, tidak bisa disembuhkan. Sakit kusta itu luka-luka di seluruh badan, baik di muka, baik di tangan, baik di kaki, luka-luka seluruh tubuh. Dan bahkan yang lebih parah lagi, sakit kusta itu bisa menggerogoti anggota tubuh kita. Mungkin kelingking kita bisa putus, jari manis kita bisa putus, karena penyakit ini sangat berbahaya adik-adik. Nah, orang yang terkena sakit kusta biasanya dia diasingkan adik-adik, dia ditaruh di tengah hutan. Supaya apa? Supaya tidak menular kepada orang lain. Nah, jika orang yang terkena sakit kusta ini sudah sembuh, maka dia harus menunjukkan kepada imam, kepada pendeta, bahwa dia sudah sembuh. Nah, barulah dia boleh kumpul bersama keluarganya. Jika imam atau pendeta ini berkata masih belum sembuh, maka dia harus diasingkan lagi. Begitu seterusnya sampai dia dinyatakan sembuh adik-adik. Sehingga orang yang sakit kusta ini biasanya jika dia ingin diberi makan oleh keluarganya, itu harus dari jauh adik-adik. Jadi tidak boleh deket-deket. Karena apa? Jika dia berani deket-deket sama masyarakat yang sehat, dia akan dilempari batu adik-adik. Kasihan sekali ya orang sakit kusta itu. Nah, pada suatu hari saat Yesus berjalan di kota Samaria, Tuhan Yesus melihat ada 10 orang yang terkena sakit kusta adik-adik. Nah, orang sakit kusta ini dia mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat di kota Samaria itu. Dia berharap dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakitnya. Lalu dia berkata, dia berteriak, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasihanilah aku sakit kusta." Tuhan Yesus melihat dari jauh betapa menderitanya orang yang terkena sakit kusta itu. Semuanya orang yang terkena sakit kusta itu ada berapa tadi? Ada 10 orang. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, "Apa yang bisa aku perbuat kepadamu?" Lalu 10 orang sakit kusta itu berkata, "Aku ingin sembuh Tuhan Yesus, aku ingin sembuh, sembuhkanlah aku." Lalu Tuhan berkata, "Pergilah kamu ke imam, tunjukkanlah dirimu kepada imam bahwa kamu sudah sembuh." Padahal adik-adik, pada waktu itu 10 orang sakit kusta itu belum sembuh. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus pergi menunjukkan kepada imam bahwa dia sudah sembuh. Wow, kalau bukan dengan rasa percaya yang besar kepada Tuhan Yesus, 10 orang sakit kusta ini pasti tidak mau ke imam. Dia juga tidak mau dilempari batu adik-adik oleh warga. Tapi karena rasa percayanya bahwa dia pasti bisa sembuh karena perkataan dari Tuhan Yesus itu, maka 10 orang sakit kusta itu akhirnya pergi bertemu dengan imam. Di tengah perjalanan, apa yang terjadi adik-adik? Di tengah perjalanan, tiba-tiba orang yang sakit kusta itu sembuh adik-adik. Tangan kakinya sembuh, tidak ada luka sama sekali. Hore! Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan 10 orang sakit kusta ini. Sehingga 10 orang yang sakit
kusta ini, dia dengan yakin menunjukkan dirinya kepada imam. Dan imam menyatakan sembuh adik-adik. Puji nama Tuhan. Tuhan kita memang hebat adik-adik. Tuhan kita keren. Sebab Tuhan kita itu dahsyat. Sanggup melakukan segala macam perkara. Menyembuhkan semua macam penyakit. Nah adik-adik, setelah 10 orang ini disembuhkan oleh Tuhan, namun hanya 1 orang saja yang mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Lalu 1 orang ini pergi menemui Tuhan Yesus kembali. Untuk apa coba? Ada yang tahu enggak? Untuk apa 1 orang ini pergi menemui Tuhan Yesus lagi? Untuk apa? Ada yang tahu enggak? Ya betul, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Wow, dia pergi menemui Tuhan Yesus hanya untuk berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Nah, lalu Tuhan Yesus bertanya, kenapa hanya 1 orang yang datang kepada Tuhan? Bukankah tadi aku sudah menyembuhkan 10? Tapi di mana yang ke-9? Yang ke-9 tidak datang lagi kepada Tuhan, tidak berterima kasih lagi kepada Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita ini apa yang kita dapat adik-adik? Pelajaran apa? Firman Tuhan apa yang kita dapat dari cerita 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan? Yang pertama, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Kak Lina yakin semua adik-adik yang mendengarkan video ini pasti pernah sakit, bukan? Kak Lina sendiri pernah sakit adik-adik. Nah, tapi Tuhan Yesuslah yang sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Nah, kalau penyakit kita sudah sembuh, kita harus bagaimana? Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Karena Tuhan Yesus bisa pakai tangan dokter untuk menyembuhkan kita. Tuhan Yesus bisa pakai tangan orang tua kita untuk menyembuhkan kita. Bahkan Tuhan Yesus bisa pakai segala obat-obatan, vitamin yang kita minum setiap hari. Nah adik-adik, semua itu kesembuhan yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Sebab Tuhan kita dahsyat adik-adik. Tuhan kita ajaib. Dia luar biasa. Keren Tuhan kita. Kita harus bangga jadi anaknya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kita luar biasa. Nah itu yang pertama adik-adik. Yang kedua, kita harus belajar untuk tidak lupa mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan, kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita, berjerih lelah, mengobati sakit kita jika kita sakit. Kita jangan lupa untuk kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan, kepada orang tua, atau kepada siapapun yang sudah pernah menolong kita, yang sudah pernah memberikan kepada kita sesuatu. Mungkin kita diberi hadiah, mungkin kita diberikan perhatian, mungkin kita diperhatikan, diberi uang, mungkin kita diberi barang. Kita harus belajar untuk mengucapkan terima kasih. Jangan sampai disuruh ya adik-adik. Mungkin, kamu sudah bilang terima kasih belum? Kamu sudah bilang terima kasih belum? Jangan sampai disuruh. Kita harus sudah sadar bahwa kita harus mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah menolong hidup kita. Itu yang kedua adik-adik. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Semua sama di mata Tuhan, baik yang berkulit hitam maupun yang berkulit putih, maupun yang berambut lurus maupun yang berambut keriting, atau dia orang kaya atau dia orang miskin, atau dia orang pintar atau dia orang bodoh. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan kita. Siapapun juga yang menghampiri Tuhan Yesus pasti menolong kita. Begitu juga dengan kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Wah, kamu kulit hitam, aku kulit putih, aku tidak mau berteman dengan kamu, aku tidak mau menolong kamu karena kita berbeda. Tidak seperti itu.
Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita belajar mencintai sesama kita, tidak memandang suku, tidak memandang apapun juga, tapi kita mau belajar dari sikap hati Tuhan yang begitu penuh dengan kasih. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus. Kak Lina percaya adik-adik semua pasti bisa. Oke, Kak Lina percaya adik-adik bisa melakukan firman Tuhan. Nah, kali ini Kak Lina ajak adik-adik untuk berdoa. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan beri bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh bernapas, kami boleh sehat, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk kami dapat melakukan segala perintah Tuhan. Dari firman Tuhan yang kami dengar, kami mau belajar untuk melakukannya. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan ada dalam hati kami, membungkus kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu.